Teman-teman sekalian, kembali bertemu dengan saya, Dedi Sito. Kita belajar bahasa Spanyol dengan lagu yang sangat sederhana. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tus amistades cómo van? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. Oke teman-teman. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal tema yang namanya el sustantivo, kata benda. El sustantivo, kata benda. Dalam bahasa Spanyol, semua kata benda memiliki jenis kelamin. Mau apa saja, dia memiliki jenis kelamin. Ada jenis kelamin pria, jenis kelamin wanita. Lalu juga ada yang disebut jenis kelamin netral. Tapi itu jarang saja. Artinya yang netral itu bisa menggunakan artikel jenis untuk laki-laki, bisa kita sebut sebagai perempuan. Oke. Yang diketahui artinya jenis kelaminnya itu bisa diketahui dari kata dan artikel yang digunakan. Artikel yang digunakan dalam bahasa Spanyol disebut el artículo. El artículo. Lihat baik-baik penekanannya. El artículo. Untuk jenis kelamin pria tunggal, maka artikelnya el. Untuk jenis kelamin wanita tunggal, artikelnya la. Untuk jenis kelamin pria jamak, artikelnya los. Untuk jenis kelamin wanita jamak, artikelnya las. Oke. Sekarang rahasianya. Kata benda yang diakhiri huruf O itu pasti jenis kelamin pria. Dan kata benda yang diakhiri dengan huruf A, maka itu jenis kelamin wanita. Kalau ada kata benda yang berakhiran O tetapi masuk dalam kelompok jenis kelamin wanita, itu sudah kekhususan. Untuk kata sifat dia tidak memiliki artikel. Oke. Sekarang catatan. Ingat, ada juga kata-kata khusus yang berakhiran O tetapi tidak termasuk jenis kelamin pria. Contoh, radio. Radio dia berakhiran O, tetapi dia tidak bisa disebut el radio, tetapi la radio. Atau yang ini, tangan, mano. Dia tidak bisa menggunakan jenis, tidak bisa menyebutnya sebagai jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin pria. Tangan berarti la mano. La mano. Ada juga kata benda tertentu yang berakhiran A tapi tidak termasuk jenis kelamin wanita. Contoh, masalah, kata masalah. Problema. Kata problema, kata benda problema, dia berakhiran A, tetapi itu bukan berarti dia jenis kelamin wanita. Dia harus masuk dalam jenis kelamin pria. Maka jadinya el problema. Kata lain, program, el programa, kronograma, jadwal atau kronograma juga kita di sana juga biasa sebut seperti itu, jadwal. Tidak bisa kita sebutkan la kronograma, tetapi el kronograma. Dan ada juga yang lain, lihat di sini. Contohnya ada di sini. Lalu yang netral itu contohnya polisia. Maka kata polisia kita bisa gunakan el atau la, tetapi tergantung dari jenis kelamin dan manusianya.
Kalau manusianya itu adalah laki-laki, maka kita harus sebut el policía. Kalau dia itu sebagai seorang wanita, maka kita sebut la policía. La policía. Oke. Ingat, semua kata benda memiliki jenis kelamin. Maka, contoh, gitar. Gitar ini memiliki jenis kelamin. Jangan lihat ininya, dia punya jenis kelaminnya. Yang ini namanya la gitarra. Ini tali gitar. Ini ada jenis kelaminnya juga. La cuerda. La cuerda. Yang bulat di dalam ini, lubang ini mulutnya. Maka kita menyebutnya la boca de la guitarra. Berarti semua kata benda memiliki jenis kelaminnya. Ini kertas. Bisa disebut la hoja atau bisa juga disebut el papel. Semua kata yang berakhiran, yang diakhiri oleh huruf el, umumnya berjenis kelamin pria. Tetapi ada juga kata benda tertentu yang diakhiri huruf el, dia tidak termasuk jenis kelamin pria. Contoh, terminal. Tidak bisa kita menyebutnya el terminal, tetapi la terminal. Kalau kata itu diakhiri oleh huruf el, maka penekanannya ada di belakang. Rumah sakit, el hospital. El hospital, penekanannya ada di akhir. Nanti saya akan menjelaskan kata-kata dari organ tubuh kita dalam bahasa Spanyol. Sekarang saya mengajak teman-teman sekalian untuk menghafal kata-kata benda berikut yang memiliki relasi kekeluargaan. Relasi kekeluargaan. La relación familiar. Maka lihat yuk kata-kata yang ada di samping. Hafal. Kakek. El abuelo. Maka kalau nenek, kita tinggal mengubahnya ke ubah akhirannya. Kalau el abuelo, maka nenek la abuela. Tidak bisa la abuelo, tidak. El abuelo itu kakek, laki-laki. La abuela, nenek. El tío, paman. Maka kalau bibi, tante, jadinya la tía. El padre, ayah atau bapak. Maka untuk mama, jadinya la madre. La madre. El hijo, anak laki-laki. Maka kalau anak perempuan, maka akan disebut sebagai la hija. El sobrino, kalau dia itu sepupu, keponakan lelaki. Maka kalau keponakan perempuan, la sobrina. Kalau el hermano itu saudara laki-laki. Maka kalau saudari perempuan, jadinya la hermana. El suegro, bapak mertua. Maka kalau mama mertua, jadinya la suegra. El hermano mayor, kakak laki-laki yang lebih tua. Maka kalau kakak perempuan, jadinya la hermana mayor, la hermana menor, kakak perempuan dan adik perempuan. El yerno, menantu lelaki. El cuñado, ipar lelaki. Kalau di wilayah Flores, kita menyebutnya, ada yang bilang eja, ada yang bilang kesa, ada yang bilang kerang, dan macam-macam. Lalu, kalau bapak baptis, maka disebut el padrino. Kalau mama baptis, mama saksi, itu disebut la madrina. Kalau el tío, maka el tío itu paman. Maka kalau bibi, tante, maka dipanggil la tía. Maka kalau lihat paman, kamu bisa panggil dia tio, tio.
El tio, tidak perlu masukkan artikel L-nya. Kalau mau panggil tio, tio bisa panggil saja tio, tia, tia. Oke. Lalu dan kata-kata lainnya. Nanti lihat yuk penjelasan yang ada di samping ini. Oke teman-teman, lanjut lagi. Sekarang perhatikan lagi beberapa peraturan lain. Semua kata benda yang berakhiran sion, yang ditulis cion, lihat di samping, atau sion ditulis pakai s, sion, atau yang diakhiri oleh huruf d, itu umumnya termasuk jenis kelamin wanita. Ingat, yang berakhiran cion atau sion atau yang diakhiri dengan huruf d itu selalu berjenis kelamin wanita. Contoh, la canción, lagu, la información, informasi, la solución, solusi, la misión, misi. Lihat yang ada di samping, lihat cara menulisnya. La salud, kesehatan. La verdad, lihat pengucapannya, la verdad, la verdad. La cantidad, jumlah, la cantidad. Sehingga kalau seandainya kalau ada orang tanya berapa jumlahnya, la cantidad. La cantidad. Lalu la actividad, aktivitas, la actividad. La humildad, rendah hati. Sehingga kamu bisa sebut ke teman-teman, teman itu tuh sangat rendah hati. Maka ubah saja, teman itu pokoknya memang sangat humilde. Bukan lagi humildad ya. Karena la humildad itu kerendahan hati. Kerendahan hati. Kalau yang bilang rendah hati aja humilde. Oke. Semua kata yang berakhiran ante lalu berakhiran ista, itu termasuk kata benda yang sifatnya netral. Contoh, itu seperti tadi juga tentang kata polisia, dia tergantung dari orangnya itu. Kalau memang dia laki-laki, maka kita tidak bisa menyebutnya la polisia karena dia itu laki-laki. Itu sudah pasti dia itu polisia lelaki. Polisia perempuan ya la polisia. Begitu juga la artista, bisa el artista, bisa juga la artista, tergantung jenis kelamin dari pribadi yang bersangkutan. Gitarra, la gitarra. Kalau bilang yang bermain gitar itu disebut gitarista. Maka kalau seandainya laki-laki, misalnya saya, yo soy el guitarrista atau soy el guitarrista. Saya seorang pemain gitar. Saya tidak bisa menggunakan soy la guitarrista. Itu semua orang akan tertawa. Soy la guitarrista. No, soy el guitarrista. Karena saya laki-laki. Begitu. Atau yang bermain piano. Tidak bisa menyebutnya, tergantung jenis kelamin dari pribadi bersangkutan. Kalau dia seorang wanita, maka dia akan disebut la pianista. Kalau laki-laki, maka akan disebut el pianista. Umumnya semua kata benda yang diakhiri konsonan, yang diakhiri oleh konsonan, bisa termasuk jenis kelamin pria, bisa juga wanita. Ingat baik-baik. Contoh yang diakhiri huruf L, contoh L, la terminal. Tidak bisa kita menyebutnya el terminal, la terminal. Berarti kita tidak bisa menggunakan hanya satu aturan bahwa yang diakhiri oleh huruf L harus berjenis kelamin pria atau harus berjenis kelamin wanita. Karena bisa saja dia itu pria, bisa saja wanita. Bagaimana caranya? Hafal. Misalnya pohon, el árbol. Ingat, ada di atas A itu ada dia punya asentonya. El árbol. Atau el hospital, el jardín, taman, el jardín, la capital, ibu kota. Misalnya
Apa ibu kota negara Indonesia? Jakarta. ¿Cuál es la capital de Indonesia? Es Jakarta. Jakarta. La razón, alasan. La razón, alasan. Misalnya kalau ada orang yang gak mau buat sesuatu, kamu tuh alasan doang, kamu tuh la razón doang, la razón doang. Kamu tuh banyak sekali razonnya, banyak sekali alasannya. La Paz, La Paz diakhiri oleh huruf Z, La Paz, damai, La Paz. Oke, teman-teman, pada kelas berikutnya, pada kursus berikutnya, video berikutnya, nantikan tentang kata kerja. Kata kerja penting, dan itu kita akan mulai lihat tentang perubahan-perubahan kata. Dan saya nanti akan menampilkan video, saya akan membagikan video tentang rahasia-rahasia penting dalam bahasa Spanyol. Rahasia-rahasia penting untuk bisa berbahasa Spanyol. Kamu pasti bisa. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Ciao, ciao. Adiós. Nos vemos. Muchísimas gracias. De nada. Ciao, ciao.